Survei yang sama juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden, 49,3% dan 18,8% merasa khawatir dan sangat khawatir kandidat 2024 akan menggunakan cara kampanye yang memecah belah masyarakat. Bagi saya mudah, ya, salah satunya adalah ya Anda jangan pelihara buzzer, Anda jangan beri peluang bagi kelompok Anda untuk cari muka. Jangan beri peluang untuk memelihara terus relawan-relawan sehingga menjadi unsur pemecah justru, ya. Faktor pembelah, faktor pemecah itu menurut saya yang paling signifikan adalah pemerintah, yaitu keterlibatan pemerintah atau cawe-cawenya Jokowi. Itu akan menjadi faktor pemecah, faktor pembelah yang luar biasa. Bahkan bisa menjadi faktor kemarahan. Karena itu, kalau tidak mau pecah, tidak mau terbelah, one thing for sure, pemerintah harus netral terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya masih di MRT ya, pindah kereta santai di sini ya. Ini keretanya 2 level dan masih menunggu penumpang ya. Jadi public transportationnya banyak, penumpangnya sedikit, jadi tidak macet ya, tidak padat, tidak crowded. Ya memang Wina kalau tidak salah satu kota yang paling nyaman sedunia ya, in term of public transportation, sama seperti Melbourne katanya. Jadi Wina nomor 1, Melbourne nomor 2, if I'm not mistaken, one day pada suatu saat pernah begitu. Jadi sobat RH sekalian, ini ada survei Litbang Kompas yang mengatakan publik khawatir polarisasi terulang pada pemilu 2024. Kalau saya mengatakan sederhana, polarisasi pasti terjadi, pasti ya. Itu sudah sunatullah kalau ada pemilu. Tetapi yang paling penting adalah kalau pemimpin yang terpilih itu tidak berwatak membelah bambu, tapi wataknya menyatukan, maka menurut saya mudah bagi publik untuk bersatu kembali. Tapi bersatu itu tidak berarti kemudian semuanya dalam pemerintahan, sebagaimana teorinya Prabowo yang mengatakan kalau dia menang kemudian dia akan rekrut semua ke dalam kabinet. Enggak begitu. Itu justru tidak membangun demokrasi. Demokrasi yang sehat itu adalah kalau misalnya ada kandidat yang menang, ya silahkan dia memerintah dengan baik dan benar, dan yang kalah melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakannya, yang berkuasa tidak mengkriminalkan mereka yang mengkritik, tapi menghargai. Demikian juga oposisi menghargai kerja government sepanjang itu baik. Tapi kalau korup, ya kita tidak bisa tolerir. Masa ada toleransi terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, oleh Menteri Juliari Batubara, oleh Edi Prabowo, oleh siapa Menteri Imam Nahrawi, kemudian dugaan oleh Johnny Plate juga, dugaan oleh dulu bukan dugaan tapi sudah Idrus Marham ya, walaupun jabatan sebelum jadi menteri dan juga Dito Menpora ini. Jadi sobat era sekalian, menjadi warga negara yang baik itu bukan berarti kemudian semuanya harus berada dalam pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan dan kemudian Anda juga jadi pengusaha, ya sama seperti Anies Baswedan pernah mengatakan, ya Anda bati melulu, you are market player, tetapi juga regulator. Enak sekali bikin regulasi lalu dia juga pemain pasarnya, nggak begitu. Oke, coba kita bacakan dan kita akan argumentasikan lebih lanjut ya. Bagi saya mudah ya, salah satunya adalah ya Anda jangan pelihara buzzer, Anda jangan beri peluang bagi kelompok Anda untuk cari muka. Jangan beri peluang untuk memelihara terus relawan-relawan sehingga menjadi unsur pemecah justru ya. Oke, jakartakompas.com survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni menunjukkan
sebagian besar responden mengaku khawatir akan potensi berulangnya keterbelahan atau polarisasi masyarakat pada masa pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei, ada 49% dan 7% responden yang khawatir dan sangat khawatir polarisasi terjadi. Ya, sebenarnya cuma 56 saja angkanya. It's okay. Sebagian besar responden menyatakan khawatir dengan potensi keterbelahan, setidaknya lebih dari separuh responden 56%. Merasa khawatir dengan adanya perpecahan di masa pemilu 2024, tulis Litbang Kompas. Sementara 37,6% dan 6,3% responden yang tidak khawatir mengenai potensi polarisasi, termasuk saya nggak khawatir ya. Justru yang mengkhawatirkan itu pemerintah yang mau main tangkap, main kriminalisasi gitu ya. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden 49,3% dan 18,8% merasa khawatir dan sangat khawatir kandidat 2024 akan menggunakan cara kampanye yang memecah belah masyarakat. Ya, ini menurut saya tidak dewasa juga. Kita harus bedakan antara black campaign dengan yang namanya negative campaign. Kalau negative campaign boleh, tapi black campaign yang tidak boleh. Pengalaman di pemilu 2019 menjadi catatan traumatis bagi sebagian besar masyarakat. Kontestasi pemilihan presiden kala itu syarat dengan tarik-menarik antar kubu pendukung. Namun demikian, kekhawatiran publik atas potensi polarisasi itu cenderung menurun dalam 1 tahun terakhir. Lihat kan, mereka lama-lama orang udah biasa ya. Jajak pendapat Litbang Kompas pada akhir Mei 2020 merekam 70% responden khawatir polarisasi yang terjadi akibat pemilu 2019 berlanjut untuk 2024. Meredanya kekhawatiran bisa jadi dipengaruhi kian sempitnya jurang pemisah antara dua kubu yang dulu berkompetisi. Salah satu indikatornya perbedaan tingkat keyakinan terhadap pemerintah antara pemilih Jokowi dan bukan pemilih Jokowi. Pada survei Oktober 2019, perbedaan keyakinan tampak kontras, yakni 81,3% pemilih Jokowi berbanding 37,8% untuk non-pemilih Jokowi. Sementara survei pada Mei 2023 menunjukkan perbedaan persepsi di antara kedua kubu menyempit, yakni 86% berbanding 55,4%. Kok perbandingannya kok bisa begini ya? Oke. Jajak pendapat ini dilakukan oleh Litbang Kompas ya. Oke. Ya, sobat era sekalian, kalau menurut saya polarisasi itu tidak perlu kita khawatirkan. Karena kalau kita bicara polarisasi during election, ya wajar lah. Selama pemilu itu memang orang berusaha memunculkan perbedaan-perbedaan. Kalau persamaan-persamaan apa gunanya? masa semuanya dijadikan sama ya. Maka yang dicari memang adalah perbedaan-perbedaan. Apa bedanya kalau Anda memilih kandidat A atau kandidat B? Ya, bukan kemudian Anda disama-samakan. Kalau disama-samakan tidak ada gunanya election itu. Jadi election itu harus bisa memberikan alasan ya kepada pemilih ya secara cerdas mengapa Anda memilih Anies Baswedan, mengapa Anda memilih Ganjar Pranowo, atau kenapa Anda memilih Prabowo Subianto. Apa alasannya? Nah, alasan itu mudah-mudahan substantif. Misalnya, saya ingin perubahan. Saya melihat bahwa pemerintahan Jokowi ini wrong direction. Karena itu, saya ingin memilih Anies Baswedan. Nah, itu cerdas pemilih seperti itu. Justru pemilih seperti itulah yang kita harapkan. Bukan gaya pemerintah hari ini yang mengatakan bahwa seolah-olah kalau seandainya punya misi tidak melanjutkan pemerintahan sekarang, itu seperti pemberontak. Enggak begitu. Karena masyarakat tentu bebas memilih dengan ukuran-ukurannya sendiri. Ya, sobat era sekalian. Dan yang harus kita pahami adalah, tadi kan saya katakan, kalau presidennya bukan tipe Jokowi, mudah untuk reunite. Jadi begini perasaan saya ya, bahwa pada Pilpres 2024, faktor pembelah, faktor pemecah itu menurut saya yang paling signifikan adalah pemerintah, yaitu keterlibatan pemerintah atau cawe-cawenya Jokowi. Itu akan menjadi faktor pemecah, faktor pembelah yang luar biasa. Bahkan bisa menjadi faktor kemarahan. Karena itu, kalau tidak mau pecah, tidak mau terbelah, one thing for sure, pemerintah harus netral terlebih dahulu. Oke, satu kondisi yang harus didapatkan, harus netral. Tanpa netralitas dari penguasa akan sulit untuk kemudian mendapatkan sebuah pemilu yang harmonis. Itu syarat utama. Syarat yang kedua menurut saya adalah siapapun pemimpin yang terpilih jangan tipenya seperti Jokowi. Sorry to say. Kenapa begitu?
Kesalahan utama Presiden Jokowi adalah ketika dia memerintah, dia membiarkan kelompok-kelompok relawannya itu bertahan tumbuh sebagai kekuatan di luar partai politik. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Kenapa tidak sehat? Karena relawan itu kan gunanya hanya untuk pemenangan. Setelah menang, ya harusnya presiden yang terpilih merasa dirinya adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden para relawan. Ini yang terjadi. Ada pentolan relawan yang kemudian mengadu kepada presiden untuk minta izin berperang kepada kelompok yang dianggapnya sebagai oposisi atau pengkritik Presiden Jokowi. Nah, kalau cara berpikirnya demikian, wah gawat. Dalam diri seorang presiden ada sebagian rakyat Indonesia yang merupakan pendukungnya, rakyatnya, ada yang sebagian yang bukan pendukungnya. Dan yang bukan pendukungnya itu digebuk bila perlu dengan kriminalisasi, dengan buzzer dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sisa pemerintahan Presiden Jokowi tidak begitu cara berpikirnya. Bubarkan para relawan itu, karena relawan itulah yang justru membelah masyarakat. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah begitu presiden itu terpilih, dia tampil sebagai presiden Republik Indonesia, bukan presiden para relawan, bukan presidennya partai politik, apalagi petugas partai politik. Dia membawa mandat konstitusi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa, mencerdaskan bagi semua anak bangsa, tidak kelompok masyarakat tertentu saja. Tapi apakah ada division of labor di dalam kehidupan politik syariah? Ya, ada. Makanya saya katakan, kalau mereka yang mau beroposisi, dipersilakan, dikasih karpet merah kepada oposisi untuk mengontrol pemerintahan. Pemerintahan yang lurus, yang baik, yang amanah, yang tablik, yang fatwa, yang sidik, itu tidak akan pernah khawatir dengan kritik, tidak akan pernah khawatir akan kehilangan jabatan, karena dia amanah orangnya. Tetapi pemerintahan yang tidak lurus, yang dilingkari oleh koruptor, dilingkari oleh penguasa yang juga pengusaha, market player tapi juga regulator, maka pemerintahan seperti itu adalah pemerintahan yang anti kritik, pemerintahan yang tidak tahan dikritik, karena mereka they are part of problem, bukan they are part of the solution. Itu soalnya ya, sahabat sekalian. Oke, coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Saya masih di MRT, ada Noval di samping saya. Batuk-batuk dulu dia ya. Oke, coba kita lihat ya. Prabowo, Erik tegas dan cerdas, jangan pilih Lem Aibon and Yaman. Kadrun Prabowo, cadas Kadrun Yaman, suruh jualan kebab pribumi harga mati. Nah, coba bayangkan kalau pendukung pemerintahan ini seperti ini terus suaranya, maka terjadi divided society ya. Jadi mereka mengemukakan sumpah serapah, sentimen, tapi bukan argumen. Insya Allah Pak Anies menang, rakyat tenang, amin. Nah ini kan bagus ya, bicara yang baik ya. Oke, coba ada lagi, asal jangan banyak kelompok yang mengatasnamakan agama, apapun yang mengakibatkan perpecahan pasti aman-aman aja. Aduh, Lucky Tremonti selalu berpikir bahwa perpecahan itu di-trigger oleh kelompok agama. No. Perpecahan itu di-trigger oleh kelompok kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Trust me, bukan kelompok agama, tapi kelompok kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Kelompok agama itu hanya menjadi korban dari kelompok-kelompok kepentingan ekonomi yang powerful ya. Kemudian polarisasi mulai tahun 2014 nyampe sekarang, selagi masih ada yang memelihara buzzer RP, laknat polarisasi nggak bakalan hilang. Ini salah satu sebab kenapa polarisasi itu terjaga dalam tanda kutip dengan baik. Kemudian bismillah saya pilih Anies Baswedan presiden 2024, is okay, nggak ada masalah. Pak RH kalau jalan-jalan bisa ke banyak negara di Eropa itu pakai visa negara apa? Pakai visa Schengen ya. Jadi Schengen visa itu berlaku untuk 27 negara ya. Itu European countries, EU ya. Jadi kita berharap suatu saat
Indonesia negeri yang respected by other countries, then you can go anywhere without any visa. Tetapi ya kita tahu bahwa bikin visa saja mahal ya dan lain sebagainya. Oke, ada pemeriksaan ini kita stopkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.